311, address of the emergency. Yes. My son just called me, and he told me North Carolina. He killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Selama belasan tahun, seorang gadis muda hidup bersama orang tua angkatnya. Kemudian ia berusaha untuk menemukan siapa sebenarnya orang tua kandungnya. Namun siapa sangka hal tersebut akan berakhir dengan sangat tragis. Sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kisah yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya. And welcome to Jurnal Balinesia. Pada tahun 1995, seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Stephen Pladel bertemu dengan seorang wanita bernama Alicia Garcia. Ketika itu, usia Alicia masih sangat muda, yaitu 15 tahun. Stephen yang tinggal di New York mengendarai mobilnya ke kota Texas untuk menemui Alicia. Setelah mereka bertemu, mereka memutuskan untuk berpacaran. Meski hal ini tidak disetujui oleh orang tua Alicia mengingat umurnya yang masih sangat belia. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang cinta Stephen dan Alicia. Mereka tetap menjalin hubungan secara diam-diam. Setelah 2 tahun kemudian, Alicia pun hamil. Pada bulan Januari 1998, Alicia melahirkan anak Stephen yang berjenis kelamin perempuan. Anak itu diberi nama Dennis. Memiliki anak di usia yang masih sangat muda tidaklah mudah. Pertengkaran dan percekcokan sering dialami oleh pasangan ini. Alicia mengaku bahwa Stephen sering berbuat kasar pada bayi perempuannya. Ia sering mencubit tubuh Dennis dan jika Stephen mendengar suara tangisan Dennis, Stephen akan marah besar karena tangisan itu dianggap mengganggu. Tubuh Dennis bahkan sering kali ditemukan dengan luka lebam. Tak hanya itu, jika emosi Stephen sudah sampai di ubun-ubunnya, ia tak segan menaruh Dennis, anak yang masih kecil itu, di dalam kulkas. Walaupun melihat berbagai perilaku kasar ini, tetap saja Alicia tinggal bersama Stephen, bahkan akhirnya menikah dengannya. Setelah anak perempuannya berusia 8 bulan, Alicia dan Stephen sadar bahwa mereka belum mampu untuk merawat seorang bayi. Mereka kemudian memutuskan untuk memberikan Dennis untuk diadopsi kepada orang tua lain. Beruntung kali ini Dennis dirawat oleh pasangan yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Pasangan ini bernama Anthony dan Kelly Fusco. Mereka sangat menyayangi Dennis seperti anak kandung mereka sendiri. Anthony dan Kelly kemudian mengganti nama Dennis menjadi Katie Fusco. Dan semenjak itu mereka tinggal bersama di kota New York. Sedangkan Alicia dan Stephen tinggal di kota Virginia. Pada tahun 2007, sekitar 10 tahun setelah melahirkan Dennis, Alicia akhirnya siap memiliki anak dan melahirkan seorang bayi perempuan. Kemudian pada tahun 2012, tepatnya 5 tahun kemudian, ia pun melahirkan anak ketiganya. Setelah memiliki 2 anak lagi, Stephen kembali berulah. Ia sangat mudah marah dan ketika ia marah, ia tidak segan untuk berbicara kasar, memukul tembok, bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Pada tahun 2016, Katie Fusco atau Dennis kini telah berusia 18 tahun. Ia mulai penasaran siapa keluarga kandungnya dan bagaimana kabar mereka. Ia mulai mencari informasi melalui internet dan berhasil melacak orang tua kandungnya. Dennis mengirim pesan melalui internet kepada Stephen dan mengatakan bahwa ia adalah anak kandung Stephen. Setelah lulus SMA, Katie berencana untuk melanjutkan kuliah di New York. Namun, karena ia sudah tahu siapa dan di mana keluarga kandungnya berada, ia pun mulai merasa rindu dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke negara bagian Virginia untuk bertemu dengan keluarga kandungnya. Orang tua angkat Katie sebenarnya cukup khawatir tentang hal ini. Namun, karena Katie sudah besar, orang tua angkatnya hanya bisa mensupport semua keputusan yang diambil anak perempuannya itu. Mulai bulan September, Katie akhirnya tinggal bersama keluarga kandungnya. Karena rumah mereka yang sempit dan keterbatasan jumlah kamar, akhirnya Stephen terpaksa tidur di lantai kamar yang ditempati oleh Katie. Karena beberapa waktu terakhir Stephen dan Alicia tidak lagi tidur di kamar yang sama karena mereka telah pisah ranjang.
Meskipun di rumah itu ada Katie yang tinggal bersama mereka, pertengkaran tetap menghiasi rumah tangga Alisa dan Stephen. Alisa merasa Stephen tidak bertanggung jawab sebagai suami karena semua kebutuhan hidup keluarga ditanggung oleh Alisa sendiri. Tak tahan dengan apa yang telah terjadi pada bulan November tahun 2016, akhirnya Alisa memutuskan untuk bercerai dengan Stephen. Hal ini tentu sangat disayangkan karena Katie, putri mereka, baru saja bergabung di keluarga itu. Salah satu alasan lain yang membuat Alisa mengajukan perceraian adalah karena ia merasa ada orang ketiga di dalam hubungan rumah tangganya, atau dengan kata lain, Stephen telah berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pada bulan Mei 2017, Alisa membaca buku harian milik anak perempuannya yang berumur 11 tahun dan menemukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Wanita yang selama ini berselingkuh dengan Stephen dan menyebabkan perceraian dalam hubungan mereka tak lain tak bukan adalah Katie, anaknya sendiri. Dalam buku harian tersebut bertuliskan, Katie hamil. Ayah bilang mereka seperti orang yang sedang pacaran. Apakah mereka mabuk saat itu? Ayahku memanglah laknat. Ayahku iblis. Iblis yang tak tahu diri. Dia pasti masuk neraka. Tapi dia tidak akan disiksa. Dialah yang akan menyiksa orang-orang karena ia adalah iblis itu sendiri. Tapi tunggu dulu. Jika ayahku adalah iblis dan kakakku Katie adalah manusia, berarti anak mereka nanti adalah setengah iblis. Membaca buku harian ini membuat Alisa sungguh sangat terpukul. Alisa kemudian memutuskan menemui mantan suaminya untuk menanyakan hal tersebut. Ketika Alisa sampai di rumah itu, ia langsung terkejut bukan main karena mengetahui memang benar adanya. Kini Katie telah hamil. Katie tengah mengandung anak dari ayah kandungnya sendiri. Dan Stephen mengatakan kepada Alisa bahwa Stephen telah jatuh hati kepada Katie, anaknya sendiri, dan mereka berdua sedang dimabuk asmara. Wow, sungguh keluarga yang sudahlah. Alisa yang begitu syok langsung menelpon polisi. Polisi pun datang, namun mereka hanya mewawancari Stephen dan Alisa. Mereka tak melakukan apapun karena walaupun Stephen dan Katie merupakan hubungan saudara yang amat tabu dan terlarang, namun mereka sama sekali tidak melanggar hukum. Hubungan yang terjalin di antara mereka bukanlah hasil pemaksaan atau hasil pemerkosaan. Semua terjadi berdasarkan suka sama suka. Pada bulan Juli tahun 2017, Stephen dan Katie, pasangan ayah dan anak itu, berniat untuk menjalin hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Mereka memutuskan menikah. Hubungan terlarang mereka ini tentu saja melanggar norma dan etika yang ada di daerah tempat mereka tinggal. Pasangan ayah dan anak itu berhasil menjalankan acara pernikahannya. Mereka mengakali sistem hukum dengan tidak mengungkapkan hubungan biologis mereka, sehingga mereka diizinkan menikah secara legal. Tak hanya itu, yang lebih mengherankan lagi adalah pada saat pesta pernikahan itu dihadiri oleh ibu kandung Stephen dan orang tua angkat Katie. Alasan keluarga angkat Katie melakukan hal tersebut dikarenakan sebagai orang tua, mereka hanya bisa mendukung pilihan anak angkatnya itu. Akhirnya pada September tahun 2017 lahirlah Bennett, putra dari Stephen dan Katie. Namun sebaik apapun bangkai disimpan, pada akhirnya baunya akan tercium juga. Pada bulan Januari tahun 2018, polisi akhirnya mengendus hubungan terlarang Stephen dan Katie karena pernikahan ayah dan anak dilarang secara hukum di negara bagian tersebut. Polisi kemudian menangkap pasangan yang sudah menjadi suami istri itu dengan tuduhan pernikahan sedarah dan perzinahan. Namun mereka pun kemudian dilepaskan setelah membayar uang jaminan. Tapi dengan syarat mereka tidak boleh berkomunikasi lagi. Katie akhirnya kembali ke New York bersama orang tua angkatnya. Dan Bennett, cucu Stephen, anak Stephen, diasuh oleh ibu Stephen. Mengerti kan kalian kan? Nggak bingung kan? Jadi si Bennett, anak Stephen yang sejatinya cucu Stephen, diasuh oleh ibu Stephen. Gitu. Oke? Baik, kita lanjutin aja. Akhirnya pada tahun 2018, nalar sehat Katie menuntunnya untuk berpisah dengan Stephen. Ia pun kemudian menelpon Stephen dan menyampaikan keinginannya itu. Tak disangka, permintaan itu membuat murka hati Stephen. Dalam keadaan yang emosi dan putus asa, Stephen mendatangi rumah ibunya dan mengatakan bahwa ia akan mengajak Bennett untuk bertemu ibu kandungnya. Tapi yang dikatakan Stephen itu hanyalah alasan belaka. Stephen malah mencekik anaknya sendiri hingga tewas, lalu meninggalkan tubuhnya begitu saja di lemari rumah ibunya. Ibunya tidak tahu apa yang telah dilakukan Stephen terhadap anaknya sendiri.
Seakan tidak puas melampiaskan amarahnya kepada Bennett yang malang, ia pun segera mengendarai mobilnya ke kota New York, tempat di mana Katie tinggal. Sesampainya di sana, ia menunggu di luar rumah anaknya sekaligus istrinya itu. Lalu begitu melihat Katie dan ayahnya keluar rumah dengan mengendarai mobil, ia pun mengikutinya. Di tengah jalan, Stephen menghentikan mobil mereka, kemudian turun mendekati mobil itu. Stephen mengeluarkan senjata api, lalu menembak Katie dan ayah angkatnya tepat di kepala mereka. Nyawa mereka pun melayang di tangan Stephen. Stephen kemudian menelpon ibunya dan mengakui segala perbuatannya. Setelah itu, Stephen mengarahkan senjata api ke kepalanya sendiri, menarik pelatuknya, dan bunuh diri. Seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang berada di lokasi kejadian menelpon polisi untuk meminta bantuan. 911, what's the location of your emergency? Someone just went by and shot this guy in the truck. Somebody just shot somebody in a truck on Route 55, sir? I'm a fireman out in New York. The car pulled up, went around him, shot him. Whole clip pulled into his head. Okay, sorry. Is you still with him? We're here at the road. Where? Right at the intersection? Yes, sir, right at the intersection. Okay, sir. He's deceased, boss. The truck's in the middle of the road. He's dead? Yes, sir. Brains are on the road. Di lain tempat, ibu Stephen juga menelpon polisi untuk memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh anaknya. 911, address of the emergency. Yes. My son just called me, and he told me oh my God, North Carolina. He killed his baby, and he's in the house. Okay, you said that he told you he killed his baby. Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Killed her father, and I can't even believe this is happening. He left the baby dead when he left. Beberapa orang melakukan riset dan penelitian terkait apa yang terjadi antara Stephen dan Katie, dan mereka menyebutkan kejadian ini sebagai fenomena psikologis, sama seperti Stockholm Syndrome, di mana seorang korban bisa saja jatuh cinta pada penculiknya. Maka anggota yang telah lama terpisah bisa saja mengalami apa yang disebut sebagai GSA atau Genetic Sexual Attraction. Mereka menduga bahwa pertemuan antara Katie dan ayah kandungnya yang terlambat itu justru menumbuhkan benih-benih cinta terlarang di antara mereka berdua. Namun ada pula yang menentang teori dan menyebutkan GSA sebagai sebuah pseudoscience. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang kejadian ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah video kisah nyata kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, and share cap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.